Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti dari kelas B dengan NIM 210901502. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas pengantar akuntansi S65B, laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini akun-akun dan saldo berikut ini muncul dalam buku besar PT Kantanta untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Di sini ada beberapa akun dan juga nilainya. Kita langsung ke instruksinya. Yang pertama, siapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Yang kedua, siapkan laporan ekuitas pemilik. Yang ketiga, siapkan laporan posisi keuangan bentuk laporan. Asumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta. Dan yang keempat, jelaskan secara singkat bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung, juga bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Baiklah, kita langsung saja kerjakan instruksi yang pertama, siapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Nah, di sini kita buat dulu judulnya, PT Kantata laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Nah, di sini untuk laporan laba rugi itu terdiri dari beberapa subbagian. Nah, yang pertama itu dia penjualan. Kita langsung masuk ke pencatatannya. Penjualan. Ini kita buat besar dulu. Nah, karena dia bentuk laporan laba rugi bentuk tidak langsung, dia menggunakan 3 kolom di sini untuk nilainya. Terus kita ubah juga dulu menjadi akunting untuk Indonesia, menjadi rupiah. Kita rapikan dulu. Nah, penjualannya itu sebesar 8.925.000.000 rupiah. Kemudian selanjutnya itu beban pokok penjualannya sebesar 5.620.000.000 rupiah. Nah, untuk menghitung laba brutonya itu adalah penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Maka laba brutonya sebesar 3.350.000.000 rupiah. Selanjutnya ke bagian beban operasi. Kita
beban operasi. Nah, di sini beban operasi ada, kita lihat dulu. Ada beban penjualan. Ada dua, beban operasi dan juga beban operasi penjualan dan juga administrasi. Kita cek dulu yang penjualan. Nah, penjualan itu ada beban gaji penjualan sebesar 850 juta rupiah. Kemudian beban iklan sebesar 420 juta. Kemudian ada beban penyusutan peralatan toko. Beban penyusutan peralatan toko itu sebesar 33 juta rupiah. Kemudian ada beban penjualan lain-lain. Itu sebesar 18 juta rupiah. Nah, udah cuman ini beban penjualan, maka kita menghitung jumlah beban penjualan. Itu sebesar, kita hitung, 1.321 juta untuk jumlah beban penjualan. Selanjutnya kita menghitung beban administrasi. Beban administrasi. Beban administrasi ada beberapa. Yang pertama, beban gaji kantor. Beban gaji kantor sebesar 540 juta rupiah. Kemudian ada beban sewa sebesar 48 juta rupiah. Kemudian ada beban asuransi sebesar 240 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada beban penyusutan peralatan kantor. Penyusutan peralatan kantor itu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada beban perlengkapan kantor sebesar 4 juta. Kemudian ada beban administrasi lain.
itu sebesar 6 juta. Nah, hanya itu beban administrasi, maka kita menghitung jumlah beban administrasi. Sama dengan zoom, kita hitung itu sebesar 632 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung total beban operasional sebesar ini total jumlah beban penjualan ditambah juga dengan jumlah beban administrasi, maka total beban operasional itu 1.953 juta rupiah. Selanjutnya kita kemudian pendapatan dan beban lainnya. Kita lihat dulu akunnya, itu pendapatan dan beban lainnya itu seperti misalnya pendapatan sewa atau beban bunga dan yang lainnya. Di sini kita lihat untuk PT Kansanta akunnya yang ada pendapatan sewa tidak ada, adanya hanya beban bunga. Berarti kita langsung saja beban bunga itu sebesar 12 juta. Ini beban, jadi dia minus dalam kurung, ini juga 12 juta. Oke. Selanjutnya kita menghitung laba netonya. Ini bisa garis. Untuk laba netonya itu sebesar sama dengan zoom. Ini kita kurangkan dengan ini. Oh maaf, sini seharusnya tadi ada laba operasi, ya. Di sini habis ini, maaf, ini seharusnya insert, kita insert di sini, di sini setelah total beban operasi ada laba operasi dulu. Maaf. Nah, laba operasi itu di sini sama dengan sum 3.305 juta rupiah dikurangkan dengan ini 1.953 juta. Kemudian kita hapus dulu ini. Maka untuk laba netonya 1.352 juta dikurangi dengan 12 juta. Maaf, di sini tadi kurangi ini. Jadinya 1.340 juta rupiah. Ini untuk laba netonya. Kita rapikan dulu. Oke. Ini untuk laporan laba rugi
PT Kantanta yang berakhir pada 30 Juni 2016 dengan laba neto 1.340.000.000. Selanjutnya kita ke instruksi kedua, siapkan laporan ekuitas pemilik. Pertama kita buat dulu judulnya, tadi PT Kantata laporan ekuitas pemilik untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Nah, untuk ini laporan ekuitas pemilik kita membutuhkan 3 kolom, 1 kolom untuk keterangan, 2 untuk kolom nah, 2 untuk kolom nilainya. Kita rapikan dulu. Untuk laporan ekuitas pemilik itu yang pertama modal Galih Iskandar. Itu modalnya sebesar 431 juta rupiah. Kemudian ada laba neto tahun berjalan tadi sebesar 1.340.000.000. 1.340.000.000 rupiah. Oh maaf, ini belum diganti. Nah, kemudian dikurangi dengan penarikan atau prefer pemilik. Itu sebesar 300 juta rupiah. Maka kenaikan pada ekuitas pemilik adalah sebesar ini dikurangi dengan ini sebesar 1.040.000.000 rupiah. Maka modal Galih Iskandar pada 30 Juni 2016 adalah sebesar ini ditambahkan dengan ini 1.471 juta rupiah untuk modal Galih Iskandar 30 Juni 2016. Selanjutnya instruksinya itu siapkan laporan posisi keuangan bentuk laporan. Asumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta. Nah, di sini karena ada di sini kita asumsikan porsi wesel bayar 7 juta jangka pendeknya. Di
bab akuntansi perusahaan dagang halaman 302 mengatakan di laporan posisi keuangan ini perhatikan bahwa persediaan pada akhir periode dilaporkan sebagai aset lancar dan bagian wesel bayar sebesar contohnya solusi net itu 5 juta dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Maka kalau untuk PT Kantata ini diasumsikan wesel bayarnya 7 juta, maka persediaannya itu bertambah juga dengan 7 juta. Kita tandakan dulu plus 7 juta supaya diingat. Oke, kita buat judulnya dulu PT Kantata itu laporan posisi keuangan, bentuk laporan posisi keuangan. Nah, untuk 30 Juni 2016. Nah, untuk laporan posisi keuangan itu dia juga membutuhkan satu kolom untuk keterangan pastinya dan 3 kolom untuk ini kita ubah dulu jadi accounting. Oh my god, judulnya kita rapikan dulu tabelnya. Oke, untuk laporan posisi keuangan itu ada 3 bagian, aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Yang pertama itu aset. Nah, aset itu ada terbagi 2, aset lancar, aset lancar itu ada kasnya sebesar 92 juta rupiah. Selanjutnya ada piutang usaha itu sebesar 450 juta. Kemudian ada persediaan tadi diasumsikan bahwa wesel bayarnya itu 7 juta, maka di sini untuk persediaan 375 juta ditambah dengan 7 juta menjadi 382 juta rupiah. Kemudian ada perlengkapan kantor sebesar 10 juta. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah. Maka hanya itu aset lancarnya, maka kita akan menghitung jumlah aset lancar itu sama dengan Rp946 juta untuk jumlah aset lancar.
Kemudian kita hitung aset tetapnya. Aset tetapnya itu ada peralatan kantor sebesar 220 juta rupiah, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor kita terlalu pendeknya, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 58 juta rupiah. Maka untuk ini kita hitung dulu hasil pengurangannya. Ini dikurangi dengan ini sebesar 162 juta rupiah. Selanjutnya peralatan tokoh itu sebesar 650 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan tokoh sebesar 80.500.000 rupiah. Kita hitung dulu pengurangannya. Ini dikurangi dengan ini, hasilnya 562.500.000 rupiah. Kita rapikan dulu. Oke. Kemudian kita menghitung jumlah aset keseluruhan. Nah, jumlah aset keseluruhan itu jumlah aset tetap dulu. Ya, jumlah aset tetap. Nah, jumlah aset tetap itu sama dengan ini ditambah dengan ini menjadi 724.500.000 rupiah. Maka jumlah aset keseluruhan itu sebesar ini ditambahkan dengan ini menjadi 1.670.500.000 rupiah. Kemudian kita menghitung untuk liabilitasnya. Nah, di sini untuk liabilitasnya ada liabilitas jangka pendek itu
Ada beberapa. Yang pertama, utang usaha itu sebesar Rp48.500.000. Kemudian ada utang gaji sebesar 4 juta. Kemudian ada di sini tadi asumsi bahwa wesel bayar jangka pendek sebesar 7 juta. Bayar jangka pendek sebesar 7 juta rupiah. Maka untuk jumlah liabilitas jangka pendek itu sebesar untuk jumlah liabilitas jangka pendek itu sebesar Rp50.500.000. Kemudian liabilitas jangka panjang itu ada wesel bayar yang dimana pembayaran terakhir jatuh tempo pada tahun 2032. Ini kita kasih gini dulu. Itu sebesar sini saja cuma 140 juta rupiah. 140 juta rupiah. Maka untuk jumlah liabilitas itu untuk jumlah liabilitas itu di sini. Nah, jumlah liabilitas itu sama dengan liabilitas jangka pendek ditambah liabilitas jangka panjang, itu wesel bayar 140 juta. Jadi 199.500.000 rupiah. Selanjutnya kita ke ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu ada modal Galih Iskandar sebesar modalnya itu 1.471.471 juta rupiah. Maka jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik itu adalah ini ditambahkan dengan ini.
Jadinya 1.670.500.000 rupiah. Ini sudah sesuai atau sama juga dengan jumlah aset. Berarti ini sudah balance. Jadi ini tadi untuk laporan laba rugi, satu laba netonya 1.340.000.000 rupiah. Untuk laporan ekuitas pemilik modal gali Iskandar 30 Juni 2016 itu 1.471.000.000 rupiah. Dan kemudian untuk laporan posisi keuangan jumlah asetnya 1.670.500.000 rupiah. Dan untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik itu adalah 1.670.500.000 rupiah. Selanjutnya itu jelaskan secara singkat bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung, dan juga bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung terdiri dari beberapa bagian, subbagian, dan subjumlah. Di antaranya itu penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba dari kegiatan operasi, pendapatan, dan beban lainnya. Sedangkan laporan laba rugi bentuk langsung hanya menekankan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba neto. Selanjutnya, perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Laporan posisi keuangan bentuk laporan disajikan secara berurut ke bawah dalam 3 bagian: aset, liabilitas, kemudian ekuitas pemilik. Sedangkan laporan posisi keuangan bentuk akun disajikan dengan aset berada di sisi kiri, serta liabilitas dan ekuitas pemilik di sisi kanan. Itu tadi pengerjaan dan penjelasan saya untuk tugas pengantar akuntansi S6 5D, laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.